Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriana dengan NIM 2020386220139. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi. Konsep ekonomi mikro Islam. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti rumah tangga. Ekonomi adalah usaha untuk mendapat dan mengatur harta baik material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian, ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi mikro Islam berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu dinilai oleh nilai-nilai keislaman. Adapun sejarah dari perkembangan ekonomi mikro Islam. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, kitab yang lebih dulu ditulis adalah kitab Al-Haraj dibandingkan kitab Al-Kasab sekitar pada abad kedua Hijriah. Kitab Al-Haraj yang ditulis oleh Abu Yusuf, penekanan tema-tema yang dibahas adalah tentang ekonomi makro. Pada abad ketiga Hijriah, muncul ekonomi muslim selanjutnya adalah Yahya bin Umar. Lengkapnya bernama Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Al-Andalusi. Ini dilahirkan di Cordoba, Spanyol. Pada abad keempat, muncul seorang cendekiawan muslim, yaitu Al-Mawardi yang lahir pada tahun 364 Hijriah. Pada abad kelima Hijriah, lahir seorang pemikir ekonomi Islam, yaitu Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 Hijriah. Ekonomi muslim muncul lagi pada abad ke-7 Hijriah, yaitu Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau adalah Abdul Halim Ibnu Taqiyuddin Ahmad, dilahirkan di kota Harran, tepatnya pada tahun 1263 Masehi. Setelah Ibnu Taimiyah muncul dua orang pemikir ekonomi Islam, tepatnya pada abad ke-8 Hijriah, yaitu Al-Syatibi dan Ibnu Khaldun. Berikutnya, sekitar abad ke-9 Hijriah muncul ekonomi muslim, yaitu Al-Makrisi adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Husain. Dilahirkan di desa Barjuan, Kairo, tepatnya pada tahun 766 Hijriah, dari wafat pada tahun 845 Hijriah. Karakteristik ekonomi mikro Islam. Yang pertama, ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan. Dan yang kedua, dalam Islam ekonomi hanya merupakan satu titik dari al-Islam secara keseluruhan. Ketiga, ekonomi berdimensi akidah atau keakidahan. Keempat, berkarakter tabudi. Kelima, terkait erat dengan akhlak. Keenam, elastis. Ketujuh, objektif. Kedelapan, memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih tinggi. Kesembilan, realistis. Kesepuluh, harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, memiliki kecakapan dalam mengelola harta. Materi yang kedua yaitu asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Pengertian asumsi rasional. Asumsi merupakan dugaan, prasangka, atau anggapan yang mungkin belum kita ketahui itu benar atau salahnya. Kata rasional berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran menurut akal sehat, akal budi, nalar, dan hemat. Jadi, pengertian dari asumsi rasional merupakan anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal, dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Jenis-jenis asumsi rasionalitas. Yang pertama, rasionalitas kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi tidak harus selalu diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang, di mana kepentingan pribadi diasumsikan
ialah setiap individu akan selalu berupaya mengejar berbagai tujuan dalam hidup ini dan tidak hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Dan yang kedua, rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini. Prinsip ini tanpa harus menjadi hanya mementingkan diri sendiri, sehingga setiap waktu mungkin preferensi individu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Perspektif Islam mengenai asumsi rasionalitas. Perspektif Islam mengenai asumsi rasionalitas ekonomi dicerminkan dalam perilaku pembelian konsumen Muslim harus berdasarkan aturan Islam. Bahkan konsep rasionalitas dalam buku ekonomi konvensional berbagai persyaratan yang pendapatnya perlu dilakukan perubahan dalam ekonomi Islam agar dapat diaplikasikan oleh konsumen Muslim. Prinsip rasionalitas ekonomi. Yang pertama, kelengkapan. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara kedua keadaan. Dan yang kedua, transivitas. Prinsip ini menjelaskan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Dan yang ketiga, kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan produk A lebih disukai dari produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai dari produk B. Dan yang terakhir, lebih banyak selalu lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Jadi yang ketiga yaitu konsep kebutuhan dalam ekonomi mikro Islam. Konsep kebutuhan dalam Islam. Kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya. Konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syariah atau tujuan syariah. Faktor kebutuhan manusia. Yang pertama, alam atau lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, agama. Dan yang ketiga, umur. Dan yang terakhir, peradaban atau zaman. Materi keempat, teori konsumsi dalam mikro Islam. Konsep konsumsi dalam Islam. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Islam mengajarkan bagaimana dalam mengkonsumsi barang apapun baik yang halal bagi mereka dengan sesuatu pengecualian terhadap hal-hal yang merusak masyarakat maupun kesejahteraan secara individual atau barang yang haram sebagai pembelajaran kehidupan sehari-hari. Prinsip dasar konsumsi. Yang pertama, prinsip syariah terbagi menjadi 3. Prinsip akidah, prinsip ilmu, dan prinsip amalia. Dan yang kedua, prinsip kuantitas terbagi menjadi 3. Sederhana, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, dan menabung atau investasi. Dan yang terakhir, prinsip prioritas terbagi menjadi 3. Primer, sekunder, tertier. Fungsi konsumsi. Yang pertama, konsumsi dalam ekonomi Islam dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam menciptakan manusia. Dan yang kedua, konsumsi dalam perspektif konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Materi yang kelima yaitu teori permintaan dalam mikro Islam. Permintaan dalam Islam. Permintaan merupakan jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, dan dalam periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, permintaan memiliki definisi tersendiri. Permintaan merupakan hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta. Faktor mempengaruhi permintaan. Yang pertama, selera atau kebiasaan. Kedua, barang substitusi atau barang pengganti.
Ketiga, intensitas kebutuhan masyarakat. Keempat, perkiraan harga di masa yang akan datang. Kelima, pendapatan masyarakat meningkat. Dan yang terakhir, metode pembayaran. Hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Bunyi hukum permintaan, bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga suatu barang turun, maka permintaannya akan naik. Atau kata lain, makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi suatu barang, maka makin sedikit permintaannya. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.